Pada sebab sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi ekivalen. Saat ini kita akan belajar tentang poset atau partially ordered set, atau himpunan yang terurut sebagian. Jadi nanti anggota dari himpunan ini sebagian terurut, tidak seluruhnya. Jadi tidak sepenuhnya terurut. Kita mulai dengan definisi. Relasi R pada himpunan S disebut urutan parsial atau partially ordered jika relasi tersebut bersifat memenuhi 3 sifat. Yang pertama refleksif, kemudian antisimetris dan transitif. Bedanya dengan relasi ekivalen adalah di yang kedua. Kalau relasi ekivalen dia refleksif, simetris, dan transitif. Di sini sifat yang kedua ada antisimetris, justru antisimetris. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa suatu relasi R pada himpunan A disebut antisimetris jika AB anggota dari R dan BA anggota dari R, maka A sama dengan B. Jadi, jika AB anggota dari R dan BA anggota dari R, maka A harus sama dengan R. Ini berbeda dengan relasi simetris. Kalau relasi simetris mengatakan jika AB anggota dari R, maka BA harus anggota dari R. Sementara antisimetris mengatakan untuk semua AB di A, jika AB anggota dari R dan BA anggota dari R, maka A sama dengan B. Suatu himpunan S dengan urutan parsial R disebut partially ordered set atau himpunan terurut parsial atau sebagian, atau kita singkat poset, dan dinotasikan SR. Karena di sini ada himpunannya yang terlibat dan S itu dan R itu adalah relasi di dalam S itu. Anggota dari S disebut elemen dari poset. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa relasi lebih besar atau sama dengan adalah urutan parsial pada himpunan bilangan bulat. Jadi, himpunan kita adalah bilangan bulat dan relasinya adalah lebih besar atau sama dengan. Untuk menjawab ini, pertama kita periksa apakah refleksif. Ya, sebab A lebih besar sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A. Kemudian, kita akan memeriksa apakah relasi ini antisimetris. Jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka tentu saja A sama dengan B. Jadi memenuhi sifat antisimetris. Kemudian yang ketiga, sifat transitif. Kita tahu jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan C, maka A lebih besar sama dengan C. Jadi memenuhi sifat transitif. Karena memenuhi ketiga sifat yaitu refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif, maka relasi lebih besar sama dengan adalah urutan parsial pada himpunan bilangan bulat. Atau kita bisa mengatakan Z lebih besar sama dengan merupakan poset. Jadi Z itu adalah himpunannya dan lebih besar sama dengan adalah relasinya. Contoh 2. Relasi membagi adalah urutan parsial pada himpunan bilangan bulat positif. Jadi yang menjadi perhatian kita di sini hanya himpunan bilangan bulat positif. Kita bisa menunjukkan bahwa relasi ini adalah urutan parsial pada himpunan bulat positif karena memiliki sifat refleksif. Refleksif, Anda tahu bahwa A membagi A untuk setiap A bilangan bulat positif. Kemudian antisimetris, sebab jika A membagi B dan B membagi A, maka A pasti sama dengan B. Dan yang ketiga transitif, yaitu jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Z plus dengan relasi himpunan Z plus dengan relasi membagi adalah poset. Contoh selanjutnya adalah relasi subset pada himpunan kuasa dari suatu himpunan. Himpunan kuasa atau power set, yaitu adalah himpunan dari semua subhimpunan dari himpunan S. Itu Anda tahu. Untuk memeriksa apakah ini adalah
urutan parsial, pertama kita lihat apakah refleksif. Ya, karena A adalah subset sama dengan A. Untuk A, sembarang A subhimpunan dari S. Kemudian antisimetris juga karena jika A subset dari B dan B subset dari A, maka A pasti sama dengan B. Dan yang ketiga, bersifat transitif juga, sebab jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A pasti subset dari C juga. Karena itu dapat kita katakan bahwa subset adalah urutan parsial pada power set atau himpunan kuasa dari S. Dan kita bisa tulis power set dari S dengan relasi subset atau subhimpunan adalah poset. Contoh selanjutnya, misalkan R adalah relasi pada himpunan orang. Sehingga X berelasi dengan Y jika XY adalah orang dan X lebih tua dari Y. Tunjukkan bahwa R bukan urutan parsial. Untuk menunjukkan hal ini, pertama kita periksa antisimetris. Apakah R antisimetris? Kita coba periksa jika X lebih tua dari Y, maka Y tidak lebih tua dari X. Jika X RY, maka Y bukan Rx. Sehingga ini merupakan relasi yang antisimetris. Kemudian kita memeriksa transitif. Apakah R transitif? Jika X lebih tua dari Y dan Y lebih tua dari Z, tentu saja X lebih tua dari Z. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika X RY dan Y RZ, maka X RZ. Dan ini adalah relasi yang transitif. Namun, kita akan periksa bahwa relasi ini bukanlah relasi yang reflektif. Karena tidak ada orang yang lebih tua dari dirinya sendiri, sehingga kita mengatakan X tidak berelasi dengan X untuk semua X. Maka ini bukan relasi yang refleksif. Karena relasi ini antisimetris, transitif, tapi tidak refleksif, maka kita katakan R bukan urutan parsial. Mungkin Anda bertanya, mengapa relasi ini antisimetris? Karena ketika X berelasi dengan Y, maka Y pasti tidak berelasi dengan X, sehingga kita tidak perlu memeriksa apakah X sama dengan Y. Jadi Anda sudah belajar di LDH, jika P maka Q. Kalau premisnya dilanggar, jadi premis P dilanggar, tidak benar, maka pernyataan ini selalu bernilai benar. Premis untuk antisimetris mengatakan jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, nah pernyataan jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X-nya bernilai salah. Karena premis bernilai salah, maka pernyataan ini jika P maka Q selalu bernilai benar. Sehingga relasi ini adalah relasi antisimetris. Sekarang notasi relasi. Sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa relasi lebih kecil sama dengan subset sama dengan dan membagi adalah urutan parsial. Kita perlu notasi umum untuk relasi urutan pada sembarang poset. Jadi, misalnya kita punya sembarang poset, dan kita mau mengatakan, oh ada urutan antara A dengan B pada poset ini, kita butuh notasi yang umum. Untuk itu nanti kita menggunakan notasi urutan atau urutan sama dengan. A urutan sama dengan B menyatakan A dan B berelasi anggota dari L atau berelasi pada sembarang poset S dan R. S-nya itu apa? Kita tidak tahu. R-nya itu apa? Kita tidak tahu. Jadi bisa menggunakan S sembarang dan R sembarang. Dan nanti kita mengatakan
A urutan B sama dengan B jika AB berelasi di R. Notasi ini digunakan untuk menyatakan relasi sembarang poset. Jadi untuk sembarang poset, seperti tadi telah disampaikan, jadi bukan relasi lebih kecil atau sama dengan. Notasi A relasi atau lebih kecil B menyatakan A lebih kecil sama dengan B, tetapi A tidak sama dengan B. Jadi ini mirip dengan kalau lebih kecil dengan ini notasi lebih kecil kalau pada bilangan bulat, dan ini notasi lebih kecil sama dengan. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, seperti di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti A tidak sama dengan B. Apabila A dan B adalah elemen-elemen dari poset S relasi lebih kecil sama dengan urutan atau S urutan dengan notasi urutan seperti ini, maka tidak perlu selalu berlaku A urutan B atau B urutan A. Sebagai contoh, misalnya kita punya himpunan poset yang terdiri dari himpunan power set dari himpunan bulat dengan relasi subset atau sama dengan, maka 1,2, himpunan 1,2 dan himpunan 1,3 adalah anggota dari power set dari himpunan bilangan bulat. Namun, kita tahu bahwa 1,2 tidak berelasi. Jadi, tidak berelasi dengan himpunan 1,3 karena himpunan 1,2 bukan subset dari himpunan 1,3 atau sebaliknya. Dengan notasi yang telah dijelaskan sebelumnya, kita memberikan definisi untuk comparable. Elemen A dan B dari poset S urutan disebut dibandingkan atau comparable jika A urutan B atau B urutan A. Apabila A dan B adalah elemen dari S, sehingga tidak berlaku A urutan B dan juga B urutan A, maka A dan B disebut tidak dibandingkan atau incomparable. Sebagai contoh, di poset Z+, jadi himpunannya adalah bilangan bulat positif dengan relasi membagi, apakah bilangan bulat 3 dan 9 comparable? Apakah 5 dan 7 comparable? Tentu Anda bisa menjawab hal ini. Bilangan 3 dan 9 adalah comparable karena 3 membagi 9. Namun, 5 dan 7 tidak comparable karena 5 tidak membagi 7 dan 7 tidak membagi 5. Jadi, bisa ada anggota dari himpunan, kan poset itu terdiri dari himpunan dan relasi, bisa ada anggota dari himpunan ini yang tidak saling berelasi. Yang tidak saling berelasi ini nanti kita sebut tidak comparable atau incomparable, sementara yang berelasi kita sebut comparable. Definisi selanjutnya, jika S urutan adalah poset dan tiap dua elemen di S comparable, maka S disebut terurut total atau totally ordered set. Dan urutan ini disebut urutan total. Jadi ada dua syarat di sana diberikan bahwa S urutan adalah poset dan setiap dua elemen dari S comparable atau terbandingkan, maka kita sebut nanti S terurut total. Sebab kalau S urutan itu merupakan poset, belum tentu setiap dua elemen di S comparable. Bisa comparable, bisa tidak. Ketika setiap dua elemen di S itu comparable, maka nanti kita sebut S itu terurut total. Himpunan yang terurut total sering juga disebut rantai atau chain. Sebagai contoh, poset ini, himpunan bilangan bulat dengan urutan lebih kecil sama dengan adalah terurut total. Karena sembarang
A dan B pada himpunan bilangan bulat selalu berlaku A lebih kecil sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Jadi sembarang dua anggota dari Z itu comparable. Namun, poset Z plus dengan relasi membagi bukan poset yang terurut total. Karena ada elemen dari Z plus yang tidak comparable. Sebagai contoh, 5 dan 7 tidak comparable. Sebelumnya kita mendefinisikan terurut total. Sekarang kita akan mendefinisikan well-ordered set atau terurut baik, himpunan terurut baik. Poset ini disebut well-ordered set jika ini merupakan poset sehingga relasi urutan yang ada di sana adalah urutan total, dan setiap himpunan tak kosong dari S mempunyai elemen terkecil. Jadi, di sini ada 3 syarat. Pertama, S urutan ini merupakan poset. Yang kedua, urutan ini sendiri adalah urutan total, dan setiap subhimpunan tak kosong dari S mempunyai elemen terkecil. Ini berbeda dengan definisi sebelumnya untuk bagian yang ketiga. Di sana tidak ada elemen terkecil. Sebagai contoh, pasangan terurut bilangan bulat positif dari Z plus cross Z plus, ini Cartesian product dari Z plus, dengan relasi seperti ini. A1, A2 berrelasi dengan B1, B2 jika A1 lebih kecil dari B, atau jika A sama dengan B, dan A2 lebih kecil sama dengan B. Nanti kita sebut ini urutan leksikografik. Itu adalah contoh yang well-ordered set. Nanti kita lihat mengapa ini well-ordered set secara khusus untuk elemen terkecilnya. Namun himpunan bilangan bulat dengan urutan lebih kecil sama dengan itu tidak well-ordered set. Karena kita nanti bisa mengambil subset dari Z. Misalkan saja kita mengambil Z minus, yaitu himpunan semua bilangan bulat negatif. Nanti himpunan semua bilangan bulat negatif ini tidak memiliki elemen terkecil. Teorema berikut memberikan prinsip induksi untuk himpunan yang well-ordered. Misalkan S adalah himpunan yang well-ordered. Maka Px benar untuk setiap X elemen S. Jadi pernyataan X benar untuk setiap X elemen X jika langkah induktif ini dipenuhi, yaitu untuk setiap Y elemen S. Jika Px benar untuk setiap X elemen S dengan X lebih kecil dari Y, jadi artinya Px benar untuk semua elemen S yang lebih kecil dari Y, maka Py benar. Jadi langkah induktifnya, kita memeriksa untuk setiap Y elemen S, jika Px benar untuk semua X elemen S yang lebih kecil dari Y, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa Py benar. Bukti dari teorema ini dapat Anda baca di buku, kita tidak akan bahas di sini. Selanjutnya kita akan melihat urusan leksikografik. Di sini Anda bisa baca baris pertama dan baris yang kedua, namun saya hanya memberikan untuk menunjukkan apakah dua anggota dari A cross A merupakan urutan leksikografik. Kita langsung melihat di sini. Perhatikan A1, A2 anggota dari A cross A dan B1, B2 yang juga anggota dari A cross A. Untuk mengetahui apakah kedua anggota ini berurutan, kita periksa dulu yang pertama. Jadi A1 dan B1. Jika A1 lebih kecil dari B1, maka kita menyimpulkan bahwa A1, A2 lebih kecil dari B1, B2. Namun, jika A1 sama dengan B1, maka kita akan memeriksa entry yang kedua, elemen yang kedua, yaitu A2 dengan B2. Jika A2 dan B2 lebih kecil, maka A1, A2
lebih kecil dari B1, B2. Jika kedua hal di atas tidak dipenuhi, maka relasi ini tidak berlaku. Atau dengan kata lain, ini seperti Anda menggunakan kamus. Jadi yang Anda lihat pertama adalah huruf pertama, kemudian huruf kedua, huruf ketiga, dan selanjutnya. Itu yang Anda bandingkan. Sebagai contoh, apakah 35 lebih kecil dari 48, 38 lebih kecil dari 45, dan 49 lebih kecil dari 411 dalam poset Z cross Z dengan urutan leksikografik yang dibangun dengan relasi lebih kecil sama dengan. Jadi, urutan di sini adalah relasi lebih kecil sama dengan. Untuk memeriksa ini, kita pertama memeriksa 3 dan 4. 3 dan 4, yaitu elemen pertama dari ini dan ini juga elemen pertama dari ini dan ini. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka kita dapat langsung menyimpulkan bahwa 35 lebih kecil dari 48 dan 38 lebih kecil dari 45. Perlu Anda perhatikan, ketika unsur yang pertama, 3 dan 4 berurutan, maka kita tidak perlu memeriksa unsur yang kedua. Anda lihat di sini memang 5 lebih kecil dari 8, tetapi 8 tidak lebih kecil dari 5. Jadi yang kita lihat hanya elemen atau unsur pertamanya. Kemudian di sini untuk memeriksa apakah 49 berurutan dengan 411, kita cek yang pertama. Di sini karena sama-sama 4, maka kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu 9 dan 11. Karena 9 lebih kecil dari 11, maka kita menyimpulkan bahwa 9 berurutan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 49 berurutan dengan atau lebih kecil dengan 411. Urutan leksikografik dapat diilustrasikan pada gambar ini. Kita mulai dari sini, 11, dan 11 itu lebih kecil dari 21, lebih kecil dari 31, dan selanjutnya. Jadi di sini adalah unsur pertamanya yang bertambah. Jadi ininya 1, di sini menjadi 2, di sini menjadi 3, 4, dan selanjutnya. Sementara 11 juga lebih kecil dari 12, dan lebih kecil dari 13, dan selanjutnya 14. Di sini unsur pertamanya sama, yaitu semua sama-sama 1, unsur pertamanya sama-sama 1, sementara unsur keduanya yang bertambah. Itu yang disebut dengan urutan leksikografik. Dan urutan leksikografik ini bisa juga kita perluas untuk A1 cross A2 cross A3 sampai cross AN. Jadi nanti bukan hanya 2, di sini bisa menjadi tuple yang terdiri dari N3, dan di sini juga. Seperti dengan prinsip yang sama, kita mulai dari memeriksa yang nomor 1, setelah itu yang kedua, selanjutnya yang ketiga, sampai yang ke N. Urutan leksikografik juga bisa kita perumum untuk string atau rangkaian karakter A1 sampai AM dan B1 sampai BN pada poset S. Kita asumsikan string-string ini tidak ada yang sama, dan kita misalkan T adalah minimum dari M dan N, di mana M ini adalah panjang dari string pertama, sementara N itu adalah panjang dari string kedua. Nah, untuk mendefinisikan pengurutan leksikografik di string A1, A2, untuk mengatakan bahwa A1, A2 sampai AM lebih kecil dari B1, B2 sampai BN, maka kita memeriksa apakah A1, A2 sampai AT lebih kecil sama dengan B1, B2 sampai BT. Atau jika ini sama sampai T, tadi kan kita mengasumsikan bahwa T itu adalah minimum M dan N. Jika ini sama, maka M harus lebih kecil dari N.
Jika M lebih kecil dari N, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa A1, A2 sampai AM lebih kecil dari B1, B2 sampai Bn. Secara prinsip sebenarnya ini hanya memodelkan pengurutan yang biasa Anda gunakan kalau Anda membandingkan kata dalam kamus misalnya.